Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang work breakdown struktur atau biasa disebut juga WBS, yaitu bertemakan tentang proyek pemasangan mesin di casting big press pada PT XYZ. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Koko Dianto, dan yang kedua ada Muhammad Reza, dan yang terakhir ada Atur Muzi. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Apa sih itu WBS? Nah, di sini akan kami jelaskan pengertian tentang WBS. Work breakdown struktur atau WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik dan lebih terstruktur. Dan model dari WBS memberikan beberapa keuntungan, yaitu antara lain yang pertama, memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan yang kedua, yaitu memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan juga menghitung biaya. Dan yang ketiga atau terakhir, yaitu mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Reza. Kepada Muhammad Reza dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza ingin melanjutkan dari Mas Koko, yaitu proses kedua atau proses pertama di proyek kita, yaitu perencanaan proyek. Proyek pemasangan mesin diecast high press di PT XYZ menggunakan metode WBS. Yang pertama dilakukan adalah pemesanan mesin. Pemesanan mesin itu diperlukan untuk menentukan jumlah mesin dan serta mengetahui produsen atau pembuat dari mesin yang ingin kita pesan. Dan yang ketiga dari pemesanan mesin itu melakukan pemesanan. Melakukan pemesanan maksudnya itu melakukan pemesanan dan menentukan jumlah mesin yang akan kita beli untuk dipasang di PT yang akan kita pasang mesin diecast high press ini. Yang kedua, pengiriman mesin. Pengiriman mesin ini melewati dua negara, atau dua negara udah sih, tapi dari negara China. Dari negara China itu menempuh transportasi darat terlebih dahulu selama yang direncanakan di slide selanjutnya. Kedua, setelah transportasi darat akan menempuh transportasi laut. Transportasi laut inilah yang sangat memakan waktu menurut saya, karena memakan waktu yang sangat lama. Yang ketiga itu transportasi darat. Transportasi darat ini dilakukan ketika mesin ini sudah tiba di pelabuhan negara kita, yaitu negara Indonesia, tepatnya di Jakarta, Tanjung Priok. Yang ketiga itu pemasangan dan perakitan mesin. Pemasangan dan perakitan mesin ini juga memakan waktu yang sangat-sangat lama lah, yaitu menentukan lokasi yang akan dipasang. Jadi PT kita ini, PT XYZ ini ingin membangun sebuah departemen, yaitu die casting atau peleburan aluminium. Karena PT XYZ ini memproduksi suatu produk yang bergelut dalam bidang otomotif, yaitu sepeda motor. Yang pertama ini menentukan lokasi yang akan dipasang, yaitu menentukan
atau juga bisa disebut membangun departemen baru di PT itu. Yang awalnya part-part atau apa namanya, bahannya itu mesen dari produsen langsung, maksudnya dari negara Jepang, untuk sekarang ingin membuat sendiri gitu. Makanya kita melakukan proyek pemasangan mesin diecast ini. Yang kedua, melakukan perakitan dan pemasangan mesin. Perakitan dan pemasangan mesin ini juga memakan waktu yang lumayan, karena mekanik dan serta yang bertanggung jawab ini masih meraba mesin ini, belum tahu mesin ini kayak mana, fungsinya gimana. Nah, jadi perakitan ini juga lumayan sih memakan waktu juga, belum kayak menyeting listrik berapa yang dia pakai, berapa yang dia hasilkan itu bagus apa enggak, juga akan mengetes gitu dari kinerja mesinnya juga. Jadi akan memakan waktu yang sangat lama juga. Yang kedua, percobaan dan tes fungsi mesin. Yang pertama, tes kelistrikan mesin. Tes kelistrikan mesin ini yang saya maksud tadi, maksudnya tuh yang mesin ini tuh memakan listrik itu berapa banyak gitu. Dan dari beberapa banyak listrik yang dipakai, berapa hasil yang dihasilkan dari mesin ini dan hasilnya itu gimana gitu. Yang kedua, tes kinerja mesin. Tes kinerja mesin ini yang cukup harus diperhatikan ya, karena mesin ini kan akan memproduksi apa yang kita bikin dan apa kita buat untuk kedepannya. Kayak buat sepeda motor kan diperlukan kayak barang-barang kayak misal kayak tempurung CVT, terus blok mesin, itu kan dibutuhkan mesin ini dari peleburan. Nah, dari kinerja mesin ini hasil yang dibuat itu gimana, terus kinerjanya kayak sering sering terjadi trouble atau tidak, lancar atau tidak. Dari 10 barang yang dibuat, berapa hasil NG-nya atau not good gitu. Pokoknya tes kinerja mesin ini harus diperhatikan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Atul Muzi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Reja. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ini untuk proses pengerjaannya. WBS itu durasinya selama 63 hari, terbagi menjadi 4, yaitu pemesanan mesin, pengiriman mesin, pemasangan dan perakitan mesin, dan percobaan dan tes fungsi mesin. Untuk pemesanan mesin durasinya itu 10 hari, terbagi menjadi 3, yaitu menentukan pesanan selama 5 hari, menghubungi produser pembuat mesin 2 hari, dan melakukan pemesanan selama 3 hari. Yang kedua, untuk pengiriman mesin itu durasinya selama 20 hari. Yang pertama itu transportasi daratnya selama 5 hari, transportasi laut selama 10 hari, dan transportasi darat lagi selama 5 hari. Yang ketiga, pemasangan dan perakitan mesin selama 15 hari. Terbagi menjadi 2, yaitu menentukan lokasi mesin yang akan dipasang selama 4 hari, melakukan perakitan dan pemasangan mesin 10 hari, dan yang keempat, percobaan dan tes fungsi mesin selama 20 hari. Yang pertama itu melakukan tes kelistrikan mesin itu selama 5 hari, tes kinerja mesin 6 hari, dan tes produksi mesin dan hasil produksi selama 8 hari. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami.
alasan mengapa kelompok kami menggunakan metode WBS karena lebih jelas dari perencanaan dan lebih jelas dalam pelaksanaannya, dan lebih terstruktur, lebih jelas mau kemananya, dan lebih jelas untuk penyelesaiannya. Mungkin itu alasan dari kelompok saya menggunakan metode WBS. Mungkin itu saja dari kelompok saya dan teman-teman saya. Sekiranya kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bangga kuliah di sini, Bang.